Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengklasifikasikan citra menggunakan supervise. Pertama kita ganti koordinat sistemnya. Kita masukin data citranya. Ini pertama batas desanya, boleh atau batas wilayahnya. Kemudian citranya kita masukin. Saya menggunakan citra Landsat 8 level 1. Saya menggunakan citra natural 432. Kemudian menggunakan peta zaman dengan band 8 4 kromatik. Oke. Kita urutin dulu. Kita lakukan composite band. Pertama kita masuk ke window image analysis. Kemudian dari band 4 3 2 kita lakukan composite. Nah, setelah dilakukan composite, kita cari panchromatic untuk menajamkan inputnya yang komposit barusan, kemudian yang band 8 nya panchromatic. Si panchromaticnya menggunakan band 8. Kemudian oke. Batas wilayahnya boleh ke bawahin dulu aja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk penajaman ini membutuhkan beberapa waktu. Kita tunggu. Kemudian jika ingin melakukan analis, jangan lupa atau klasifikasi, jangan lupa dilakukan, diaktifin di extensionnya, di spesial analisnya. Oke. Kita sambil masih merekam. Nah, ini sudah di peta jam. Si band kita menggunakan band 432 sebagai salurannya berurutan dari atas. Kemudian sudah ini kita lakukan klasifikasi ini. Jadi di citra yang ini kita ganti nama dulu sebagai natural filler. Kemudian kita ganti menjadi yang natural. Nah, kita lakukan klasifikasi mulai dari misalkan aku mulai dari perayaan. Oke, perayaan. Oke. Kita ambil bagian-bagian yang dominan yang bisa dirasa mewakilkan si sampel ini. Oke. Perayaan, kemudian jangan di sebelah sini bagian muka petanya juga ada beberapa perayaan yang dapat kita interpretasi. Oke, kita ambil beberapa sampel saja. Oke. Oke, ini juga perayaan, masuk perayaan. Oke, nah setelah itu kita cari juga perayaan yang lain barangkali ada. Apakah ini perayaan? Nah, ini juga termasuk perayaan, boleh diinterpret. Ini juga perayaan, bisa diinterpret. Nah, oke, ini perayaan. Oke, nah kita udah dapat kumpulan perayaan. Kita gabung sampai kelas 8 berarti. Kita gabung komposit. Si kompositnya digabung, kita namain badan air. Oke, setelah itu kita ambil yang hutan. Ini hutan. Oke, si warna birunya lebih gelap. Hutan. Kita dapat, nah ini bisa diinterpretasikan sebagai hutan. Kemudian kita cari lagi hutannya. Oke, nah ini hutan. Ini gelapnya, gelap banget. Hutan. Kita interpret sebagai hutan. Oke, hutannya kita interpret sebagai hutan. Oke. Sampel, kita ambil sampel sebanyak mungkin, karena mungkin semakin banyak sampel semakin rinci terhadap interpretasi kita. Oke, nah sudah kita klasifikasiin, kemudian kita gabung menjadi hutan. Nah, kita juga dapat mengambil
si pertanian ini yang hijaunya muda. Ini pertanian, dapat diinterpretasi sebagai pertanian. Kita cari lagi pertaniannya. Oke, cari lagi pertaniannya. Pertaniannya oke. Pertanian, kita cari lagi si pertaniannya. Nah, ini pertanian, pertanian, ini juga pertanian. Kita bisa ambil beberapa sampel di sini. Oke, ini spot yang bagus, diklasifikasikan sebagai pertanian. Oke, udah lumayan banyak juga. Semakin rinci dan semakin banyak maka semakin bagus. Nah, udah itu kita klasifikasikan sebagai pertanian. Oke. Bentar, yang tadi belum digabung, kita pisahin dulu aja. Kita cari yang tadi bagian hutan, kita interpretasi teknik hutan. Kita bisa lewat ini. Berapa ini tadi 10. Coba ke yang tadi kita klasifikasikan sebagai pertanian. Oke, berarti dari sini. Oke, kita bisa cari. Oke, 10. Terakhir tuh yang ini 8. Kita lihat lagi, berarti kemungkinan antara sampai 10 yang hutan itu. Nah, kita berarti cari mulai dari 10 dan sampai dengan yang awal klasifikasikan sebagai hutan, yang bawahnya klasifikasikan sebagai pertanian. Dan ini kita dapat klasifikasikan juga pemukiman. Ini pemukiman, kita tahu ini pemukiman, kita buat poin-poinnya kembali. Pemukiman, kita ambil sampel di beberapa tempat si pemukiman ini. Nah, ini pemukiman, ini daerah pemukiman. Nah, kita cari lagi untuk pemukiman. Nah, ini daerah padat, ini dapat diinterpretasikan sebagai pemukiman. Ini pemukiman juga. Oke, kita cari lagi ke pemukiman. Nah, ini bisa, ini juga interpretasi sebagai pemukiman. Boleh. Nah, ini semakin banyak sampel semakin baik. Oke, pemukiman. Oke, ini pemukiman. Oke, udah biasa, lumayan banyak juga untuk sampelnya. Coba lagi, ini pemukiman juga. Oke, kita klasifikasikan lagi di beberapa tempat lagi. Pemukiman ini dapat diidentifikasikan sebagai pemukiman. Kita gabung. Oke, kita beri nama pemukiman. Nah, kita dapat mengidentifikasikan lahan kosong. Lahan kosong itu yang berwarna coklat. Nah, seperti ini. Lahan kosong
kosong, bahan kosong, bahan kosong tidak coklat dan tidak memiliki atau tidak memiliki tekstur membuat. Nah, ini bahan kosong sesuai dengan interpretasi kita. Ini sebagai bahan kosong. Oke, bahan kosong, bahan kosong, bahan kosong. Kita tambahin dulu sampel semuanya. Bahan kosong. Ini hutan, dan masuk hutan. Kita masuk bahan kosong. Oke, bahan kosong biasa sudah cukup. Misalkan mau ditambahin lagi bahan kosongnya dari sebelah sini. Nah, ini bahan kosongnya di sebelah sini. Bahan kosongnya bisa diinterpretasi sebagai bahan kosong. Bahan kosong. Oke, setelah itu klik di classification, interactive supervised classification. Tunggu. Akan ada sedikit loading mungkin. Kita tunggu prosesnya hingga selesai untuk proses interpretasi ini. Kita tunggu. Hingga prosesnya selesai. Oke. Nah, kita sudah selesai. Oke, badan air. Oke, ini hutan. Oke, pertanian lumayan luas. Pemukiman, ini pemukiman untuk badan air berarti ini. Oke, berarti sudah sesuai interpretasi kita. Oke, setelah ini mungkin kita akan lakukan pemotongan dengan batas subang atau batas wilayah yang sudah kita tentukan dengan cara search, kemudian klik extract by mesh. Nah, extract by mesh, kemudian masukkan inputnya yang klasifikasi natural, input hasilnya itu subang. Untuk pemotongannya kita klik OK. Nanti maka akan kita potong di bagian subangnya saja. Kita lihat hasil ekstraknya di bagian subang. Kita transparan saja. Oke, sudah sesuai bagian subang. Oke, kita bisa hapus di bagian untuk titik-titik yang lainnya. Kita bisa hapus agar mempercepat kinerja perangkat kita. Nah, untuk si tool yang tadi bisa dihapus dengan clear training sample. Hapus saja. Setelah ini kita dapat mengklasifikasikan si peta ini, mengubahnya menjadi poligon dengan cara kita search raster to polygon. Oke, kita conversion dari raster menjadi polygon. Cara inputnya ekstrak yang ekstrak. Nah, field value-nya kita pakai class name. Kita klik OK. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, oke, kita udah selesai. Agar si poligonnya kita tahu, nah ini kita buka di atribut tabelnya. Agar kita bisa tahu luasnya, kita harus mengklasifikasikannya berdasar class name terlebih dahulu dengan cara klik job processing, kemudian di solve, inputnya kita masukin yang terakhir, kemudian centang yang class name, klik OK. Maka akan terbentuk poligon-poligon baru dengan penggabungan si atribut table. Kita matikan yang sebelumnya. Oke. Kita tunggu.
tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, nah ini mungkin kita ganti nama saja di tutupan lahannya, kemudian kita dapat membuka properti, kemudian kategori berdasarkan class name, di simbologinya berdasarkan class name, add all value, kemudian apply. Nah, oke. Kita tunggu hingga prosesnya selesai, ini masih loading. Oke, ternyata masih loading. Kita dapat sejenak mengganti dari warna-warna ini sendiri. Untuk badan ayah misalkan blue tanpa menggunakan outline. Untuk warna biru kita identifikasikan sebagai badan ayah. Nah, untuk hutan kita dapat menggunakan warna hijau tua tanpa menggunakan outline. Oke. Nah, untuk lahan kosong kita dapat menggunakan lahan kosong kita klasifikasikan dengan warna abu tanpa menggunakan outline. Oke. Kemudian pemukiman kita klasifikasikan dengan warna oranye atau beige tanpa menggunakan outline. Oke. Nah, untuk pertanian kita warna hijau muda yang lebih muda tanpa menggunakan outline. Nah, hijau ini. Untuk prosesnya sudah selesai, tinggal ditunggu. Ini hasil peta klasifikasi yang telah kita buat. Setelah ini mungkin akan ada proses layout. Oke, tutupan lahannya sudah sesuai. Tinggal kita masuk ke layout view. Lakukan layoutan dengan sesuai kaidah kartografi. Dan untuk tutorial selesai. Saya Deden mengucapkan terima kasih.